Pernah kepikiran nggak sih kalau ada semacam arsitek tak terlihat yang ngebentuk dunia kita? Mulai dari kode di dalam pikiran kita sendiri, sampai ke struktur kekuasaan di dunia digital. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar bareng-bareng. Siapa sih sebenarnya para arsitek di baliknya? Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang cukup provokatif dari ekonom Yanis Varoufakis. Pertanyaan ini tuh langsung nusuk ke inti pembahasan kita. Platform digital yang kita pakai tiap hari, itu sebetulnya ruang bebas atau jangan-jangan sebuah struktur kekuasaan baru yang nggak kita sadari? Perjalanan kita mulai dari tempat yang paling fundamental, paling dalam, pikiran manusia itu sendiri. Dan untuk ini, kita akan lihat karya seorang linguis legendaris, Noam Chomsky, buat memahami semacam sistem operasi bawaan yang jadi dasar kemampuan kita berbahasa. Jadi, menurut Chomsky, otak kita itu bukan kayak kanvas kosong pas kita belajar bahasa. Justru sebaliknya, kita tuh lahir dengan semacam sistem operasi bahasa yang udah terinstall. Inilah yang dia sebut tata bahasa universal. Teori ini ngejelasin kenapa anak kecil bisa cepat banget nguasain bahasa yang rumit, padahal informasi yang mereka dapat kan terbatas. Disinilah kejeniusan Chomsky kelihatan. Dia ngebedain antara struktur permukaan, yaitu kata-kata yang kita ucapkan, dan struktur dalam alias makna yang sesungguhnya. Coba deh lihat contoh ini. Dua kalimat yang kelihatannya mirip banget, ternyata punya makna yang beda total. Dan yang luar biasa, pikiran kita bisa nangkap perbedaan ini secara otomatis, tanpa perlu mikir. Kutipan ini benar-benar menyoroti apa yang Chomsky sebut sebagai aspek kreatif dari bahasa. Maksudnya, tata bahasa di otak kita itu bukan sekedar aturan kaku. Justru ini adalah mesin super canggih yang bikin kita bisa menciptakan dan memahami kalimat-kalimat baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya dan jumlahnya tak terbatas. Oke, barusan kita bahas kode di dalam pikiran individu. Tapi apa yang terjadi waktu kita ngumpul jadi satu? Nah, seorang sosiolog abad ke-19, Gustave Le Bon, punya jawaban yang jujur aja cukup bikin merinding soal psikologi massa. Menurut Le Bon, proses transformasinya tuh agak mengerikan ya. Gini, pertama, pas kita ada di tengah kerumunan, kita jadi ngerasa anonim kan? Kepribadian kita seolah-olah lenyap. Terus, tahap kedua, emosi itu nular cepet banget, kayak virus. Nah, puncaknya, kita jadi gampang banget buat dipengaruhi. Logika kita hilang, diganti sama dorongan bawah sadar bareng-bareng. Jadi, intinya gini. Kerumunan itu bukan lagi sekumpulan orang, tapi udah jadi satu entitas baru. Kata Le Bon, kerumunan itu nggak peduli sama logika atau fakta. Mereka itu digerakkan sama citra dan emosi yang kuat. Hasilnya, orang yang tadinya rasional bisa berubah jadi semacam automaton, robot yang digerakkan oleh kehendak kolektif. Nah, psikologi massa itu kan sifatnya sementara ya. Tapi, gimana kalau prinsip yang sama diterapin secara permanen ke seluruh masyarakat? Untuk pertanyaan ini, kita balik lagi ke Chomsky dan gagasannya tentang media. Luar biasa ya, Le Bon tulis ini lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi rasanya kayak lagi ngomongin media zaman sekarang. Dia bilang pers itu udah nggak lagi memimpin opini, tapi cuma ngikutin aja biar bisa bertahan. Nah, ini jembatan yang pas banget buat ngebahas gimana sistem yang lebih besar bisa ngebentuk pikiran kita semua. Dan inilah inti dari konsep manufacturing consent atau manufacturing consent. Chomsky berpendapat kalau media itu nggak cuma ngelaporin realitas, tapi mereka ikut ngebangun realitas itu sendiri. Kelompok-kelompok yang punya kuasa bisa menciptakan versi kenyataan yang nguntungin mereka, dan bikin kita semua, tanpa sadar, setuju sama versi itu. Oke, dari media abad ke-20, sekarang kita lompat ke dunia digital abad ke-21. Kita panggil lagi ide-ide dari Yanis Varoufakis, dan konsepnya yang bisa dibilang cukup radikal. Varoufakis bilang kita ini udah nggak hidup di era kapitalisme murni lagi. Kita udah masuk ke era baru yang dia sebut tekno-feudalisme. Di sini kekayaan itu bukan lagi datang dari untung produksi barang, tapi dari sewa yang ditarik sama pemilik platform digital raksasa yang dia juluki wilayah kekuasaan awan. Coba bayangin strukturnya kayak gini. Pemilik platform itu adalah raja-raja baru. Bisnis lain yang mau jualan di situ adalah vasal. Mereka harus bayar upeti biar bisa ikut serta. Terus kita di mana? Nah, kita ini adalah hamba awan. Kita bukan cuma konsumen. Kita ini pekerja gratis yang terus-terusan ngasih data, ulasan, dan konten yang bikin para raja itu makin kaya raya. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi, sampai ke bawah platform itu sendiri. Siapa sih yang sebetulnya ngontrol infrastruktur fisik internet? Nah, disinilah kita bakal ngebahas karya dari Henry Farrell dan Abraham Newman.
Nah, ini dia fakta yang benar-benar bakal bikin kaget dan ngeruntuhin mitos kalau internet itu tersebar di mana-mana. Coba bayangin, lebih dari 70% lalu lintas internet harian di seluruh dunia itu lewat satu wilayah kecil aja, Loudoun County di Virginia. Gila kan? Ini jadi bukti nyata betapa terpusatnya infrastruktur yang selama ini kita anggap tanpa batas. Konsekuensi dari pemusatan ini besar banget. Farrell dan Newman menyebutnya ketergantungan yang dipersenjatai. Artinya, negara yang ngontrol titik sumbat ini, kayak pusat data di Virginia tadi, bisa banget ngegunain jaringan yang harusnya nyambungin dunia justru sebagai senjata buat mutusin koneksi lawan-lawan mereka. Oke, kita udah lihat semua lapisannya. Dari kode di pikiran, aturan dalam kerumunan, sampai kekuasaan di dunia maya. Pertanyaan besarnya sekarang, siapa yang secara sadar ngebangun sistem-sistem ini? Siapa arsiteknya? Disinilah kita mulai melihat adanya arsitektur yang disengaja. Profesi kayak public relations atau humas, itu tujuannya udah bukan lagi sekedar bikin siaran pers. Tujuan mereka sekarang jauh lebih dalam, ngebangun kepercayaan dan ngebentuk keyakinan. Mereka inilah para arsitek persepsi. Dan coba lihat peralatan mereka. Ini bukan teori konspirasi loh, ini beneran ada di buku panduan strategi mereka. Intinya bukan lagi sekedar pasang iklan, tapi tentang mendesain sebuah visi, nentuin agenda, dan membangun cerita. Mereka secara sadar membangun struktur pengaruh untuk menciptakan realitas yang mereka mau. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Setelah kita tahu ada tata bahasa di pikiran kita, ada psikologi yang bisa mengubah kita di tengah keramaian, ada sistem media yang ngebentuk persetujuan, dan ada wilayah kekuasaan digital yang ngambil nilai dari kita, pertanyaan paling pentingnya adalah, siapa yang megang cetak birunya? Dan yang lebih penting lagi, apa peran kita di dalam semua ini?